Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini kita memasuki hari kedua di pekan ini di 13 Mei 2025. Kita kembali akan memetakan untuk beberapa instrumen penting, beberapa pair utama yang nanti kita akan jadikan sebagai instrumen untuk kita melakukan transaksi tentunya. Buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Bagikan juga jika video ini bermanfaat untuk yang lain. Kita awali dari mereview dulu di satu hari kemarin dari XAU dulu ya. Kita analisakan untuk satu hari kemarin emas itu kira-kira seperti ini ya, dengan struktur yang ada. Kita perkirakan masih akan bergerak turun hingga berada di kisaran 3202, mendekati area jenuh di 3202. Karena berpeluang akan bergerak turun, maka kita menempatkan posisi sell di 3271.37, lebih mendekati dari runningnya. Sementara untuk posisi buy kita tempatkan di 3294.63 dengan area target maksimum berada di warna ungu di sana. Sementara jika di warna ungu ini ternyata ada momentum bullish yang signifikan, diperkirakan akan bergerak naik sampai di 3372. Nah, tentu nanti dalam perjalanannya kita akan melihat ya. Demikian juga ketika ternyata tidak naik dan betul-betul ini sesuai dengan strukturnya menuju ke bawah, maka kita perkirakan akan mendekati 3202 atau area jenuhnya. Nah, berada di area di sini, ini ada area supportnya, kita uji juga di sini nanti ya. Di area ini kita uji bagaimana kekuatan bearishnya, karena bisa jadi sebelum mendekati area jenuh dia akan terhenti di area di sini dan kemudian memantul kembali. Baik, selebihnya kita akan melihat bagaimana dari real time-nya ya. Kita akan lihat di satu hari kemarin. Nah, kondisi real time-nya ternyata betul-betul setelah mendekati 3270 kalau tidak salah kemarin ya, kita perkirakan di banyak sentuhan itu 3270 ya. Nah, berada di sini. Ini adalah area uji bearish-nya ya. Lewat di situ berpeluang akan kembali turun sampai di mendekati 3202. Kalau kita lihat pergerakannya betul-betul turun mendekati di sana. Nah, kemudian ditolak kembali. Maka satu hari kemarin kita bisa maksimum di XAU-nya. Euro kalau kita amati, euro kita perkirakan juga sama bergerak turun. Kita menempatkan posisi sell di 1.12183 dan targetnya sudah kita lihat 1.11876 dan 11580 ya, semuanya kita dapatkan. Pound sterling juga sama, satu arah juga, tidak ada pergerakan yang signifikan. Kemudian untuk Bitcoin, nah Bitcoin ini kita perkirakan akan melewati resisten ya, kalau dia ternyata ada momentum yang signifikan ya. Kalau kita amati dari pergerakan yang ada ini ya, dia sempat bergerak naik namun tidak ditutup lebih tinggi, sehingga yang berlaku adalah kita menempatkan manajemen recovery atau manajemen risiko, kemudian kita ikuti dinamikanya. Ya, ditutup tidak lebih tinggi, kemudian mulai ada signifikan perubahan warna dan seterusnya, kita bisa mengikuti tren yang ada karena bisa jadi membentuk satu struktur yang baru. Ya, karena pengaruhnya cukup panjang, jadi tetap kita ikuti ya. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan terbaru ya, kemarin sudah kita sedikit ulas, ada pengaruh yang cukup signifikan yang tentu disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah kesepakatan antara Amerika Serikat dengan China untuk memangkas
dan bernegosiasi ya di dalam membahas tarif impornya. Dari pemerintah China menyetujui untuk menambahkan semua tindakan administratif terukur tentunya untuk menangguhkan, menghapus bahkan kebijakan non tarif seperti yang diumumkan Amerika Serikat pada awal April yang lalu. Nah, dua-duanya sepakat untuk mengurangi ya, tarif impornya, bahkan ada yang menghapus. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan pasar uang, khususnya pasar di emas ya dan pasar saham. Dari rangkaian ini saham di Amerika Serikat termasuk indeks mengalami penguatan yang cukup signifikan ya. Dow Jones menguat di kisaran 2,8%, kemudian Nasdaq juga naik 4, sekian, S&P 500 juga sama. Nah, tentunya ini membuat satu pengaruh, satu semangat buat pecinta investasi saham. Nah, sementara untuk di minyak ya, kalau kita lihat di minyak di sesi kemarin minyak itu sempat konsolidasi ya, ada sempat naik kemudian koreksi ya. Dari harga sebelumnya minyak ini cukup signifikan ya pergerakannya, berada di harga yang rata-rata di 60-an, tidak tinggi dan tidak rendah karena sempat turun, sempat drop kemarin di bulan awal Mei itu sampai di $55 per barelnya. Nah, di emas kemarin sudah kita lihat emas sempat ngedrop lagi ya, kemudian meskipun koreksi kecil sempat turun. Nah, apakah ini menjadi pertanda awal akan jatuhnya kembali emas? Nah, tentu tidak serta-merta seperti itu. Dari fundamental memang ada pengaruh yang signifikan tadi ya, kita sudah sampaikan. Dari si teknikal tentunya kita juga akan mengkombinasikan kalau kita menggunakan trading jangka pendek. Nah, tentu kecenderungan bergerak naik masih menjadi prioritas. Sementara untuk trading jangka lebih singkatnya ya, tentunya kita tetap mengamati di time frame yang lebih kecil. Kita akan coba untuk menarik garis dan memetakan untuk di XAU dulu secara teknikal ya, secara fundamental sekilas tadi sudah kita sampaikan ya, ada kesepakatan dagang, bahkan sudah tidak ada kendala yang berarti, yang ada tinggal eksekusinya. Nah, pertanyaannya apakah nanti akan serta-merta berpengaruh terhadap emas? Tentu kalau berpengaruh pastinya. Nah, namun demikian emas selalu punya ketahanan tersendiri, emas selalu punya daya tangkal tersendiri, sehingga sekalipun ngedrop atau jatuh akan kembali nanti bergerak naik lagi ya. Kita coba tarik lagi dari yang paling kecil dulu ya, kita coba tarik pelan-pelan seperti ini ya. Yang terlihat saja yang mendominasi kira-kira seperti ini ya, 1, 2, 3. Nah, berikutnya kita akan simulasikan lagi, kira-kira nanti akan mulai memantul lagi. Oke, hari ini tadi sempat bergerak turun, sempat bergerak sampai di 3214 dan ditolak lagi. Nah, kita perkirakan akan membentuk struktur baru, akan bertahap seperti ini kira-kira ya. Kemudian nanti akan retest dan selebihnya akan kembali naik ya, meskipun nanti bertahap namun pelan-pelan akan kembali bergerak naik. Pada akhirnya nanti akan ketemu lagi di ujungnya ya. Apakah hari ini? Ya sangat kecil sekali kalau hari ini kemungkinan itu ya. Yang jelas ada kemungkinan untuk sampai di sana, namun akan tetap bertahap dan melalui proses koreksi dan momentum.
Nah, karena arah akan bergerak ke atas, kita akan menempatkan posisi buy bullish. Kemudian kita ukur tidak terlalu jauh, namun masih potensial. Oke, kita menempatkan di situ apakah masih berpeluang. Kalau kita lihat jaraknya, kemudian daily range-nya kita ambil yang rata-rata dulu, yang paling mudah dan kebanyakan ya. Di beberapa hari terakhir atau pekan-pekan terakhir ini momentum dan range-nya cukup panjang, sehingga harus betul-betul kita pertimbangkan dari sisi jaraknya. Oke, kalau kita menempatkan di sana, baiknya kita agak turunkan sedikit. Ya, kira-kira di situ. Kemudian kita ukur jaraknya biar tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat ya, sehingga potensi ada lebih besar di sana ya. Bullish kita tempatkan di 3247.21. Kemudian targetnya tentunya kita juga agak naikkan ya, dari awal 5 sampai 7 poin kita naikkan 10 sampai 12. Nah, kira-kira untuk targetnya sampai di sini sudah panjang ya. Kita turunkan sedikit. Kita tarik di situ 13, turunkan sedikit. Nah, ini untuk target yang pertama. Target yang kedua kita tempatkan di 32 panjang ya. Oke, 3272. Nah, kita coba tandai dulu biar nanti tidak ada kebingungan ya. Target dulu di 3259.90. Kita tandai dulu, kemudian target yang kedua di 3272.59. Oke, kemudian kita akan perkirakan, nah nanti di angka berapa titik jenuh itu akan kita perkirakan. Di situ ada banyak penolakan, maka maksimum untuk titik jenuh beli berada di kisaran 331 berapa ini, 3321 ya. Ini berada di jenuh belinya. Area jenuh beli berada di 3321. Oke, satu sisi sudah kita simulasikan. Sekarang gilirannya untuk mau mensimulasikan ya, jika pergerakan bullish atau momentum bullish itu tidak tercapai pada area itu, maka dia akan kembali bergerak turun, sehingga kita menempatkan posisi sell cukup di 3225 ya. Sellnya kita tempatkan di 3225.530 ya, cukup kecil ya, namun nanti peluangnya luar biasa. Nah, kita targetkan sampai di 3213, mendekati supportnya. Nah, cukup mendekati, tidak sampai support tapi cukup mendekati. Ini sudah panjang. Target di 3210.86. Oke, kemudian satu lagi kita targetkan jika nanti masih ada momentum bearish yang signifikan. Nah, kita lanjutkan dengan target berikutnya berada di kisaran 3197. Target berikutnya di 3197.49. Nah, tentu ini harga yang tidak terlalu jauh juga, masih berpotensi untuk kita mendapatkan target sekian. Sementara untuk area jenuh jual kita akan lihat di kira-kira sampai di mana ini ya. Oke, kita ambil yang sentuhannya lebih banyak. Oke, sehingga kita jatuhlah pada harga 3149.
area jenuh jual ke 149 poin sekian dengan kita menandai area warna merah. Oke, nanti silakan dicek, silakan nanti disesuaikan juga dengan style dan gaya trading masing-masing. Ini setup yang bisa kita sampaikan untuk di XAUUSD. Selebihnya nanti kita akan berikan selepas ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan peluang terbaiknya hari ini. Sampai ketemu di esok hari. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.